Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat walafiat. Kali saya akan menceritakan tentang tumbal pesugihan yang dialami oleh Joko. Cerita ini dikirimkan oleh warga sekitar yang berdekatan rumah si korban. Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa bawa kopi. Petaka tumbal pesugihan. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa, hiduplah seorang petani bernama Joko. Dia tinggal di sebuah gubuk kecil di tengah ladangnya yang subur. Meskipun hidup sederhana, Joko bahagia dengan apa yang dia miliki. Namun, nasib buruk mulai menghampirinya ketika panen tahunan terakhirnya gagal karena cuaca yang buruk. Joko terjebak dalam hutang yang semakin menumpuk. Mendengar kesulitan Joko, seorang tetangga tua memberitahunya tentang pesugihan. "Cobalah pesugihan," kata tetangga tua itu. Kata orang, pesugihan dapat memberikan kekayaan yang tak terbatas, namun, setiap pesugihan pasti membutuhkan tumbal. Awalnya, Joko menolak gagasan itu karena dia tidak percaya pada hal-hal gaib. Namun, tekanan hutang yang semakin besar membuatnya akhirnya setuju untuk mencoba pesugihan. Dia mendatangi dukun setempat yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Dukun itu menerima Joko dengan senyum licik. "Untuk mendapatkan kekayaan, kau harus memberikan sesuatu sebagai tumbal," kata dukun itu dengan suara seraknya. Joko terdiam sejenak, tetapi akhirnya, dia setuju untuk memberikan satu-satunya harta yang dia miliki, seekor kambing yang sudah menjadi sahabatnya selama bertahun-tahun. Dukun itu menerima tumbal tersebut dengan senang hati dan memberikan Joko sebuah mantra yang harus diucapkan di tengah hutan pada malam hari. Malam itu, Joko pergi ke hutan dengan hati yang gemetar. Dia merasa ragu namun juga penuh harapan akan perubahan hidupnya yang akan segera datang. Di tengah hutan yang gelap, dia mengucapkan mantra yang diberikan oleh dukun dengan suara gemetar. Tiba-tiba, suasana hutan berubah. Angin berhembus dengan keras, dan suara-suara aneh terdengar di kegelapan. Joko merasa takut, namun, dia memaksakan diri untuk tetap berdiri di tempatnya. Setelah beberapa saat, kegelapan mulai menghilang, dan di hadapannya muncullah sosok yang menakutkan. "Joko," suara itu bergema di sekitar hutan. "Apa yang kau inginkan?" Dengan gemetar, Joko menjawab bahwa dia ingin kekayaan yang tak terbatas. Setelah itu, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan Joko dalam kebingungan. Keesokan harinya, keajaiban terjadi. Ladang milik Joko yang sebelumnya tidak pernah memberikan hasil berlimpah dengan tanaman yang subur. Panen berlimpah, dan Joko mulai memperoleh kekayaan yang sebelumnya hanya bisa ia impikan. Dia membangun rumah megah dan membeli barang-barang mewah yang sebelumnya tidak pernah ia miliki. Namun, kebahagiaan Joko tidak bertahan lama. Tanpa disadari, kekayaannya mulai memakan dirinya sendiri. Dia menjadi tamak dan lupa akan tumbal yang telah diberikan untuk pesugihan tersebut. Setiap malam, dia diganggu oleh mimpi buruk dan suara-suara aneh yang memanggil namanya. Kesehatannya mulai menurun, dan bisnisnya mulai merosot. Dia menjadi semakin terisolasi dari tetangga-tetangganya yang dulunya adalah sahabatnya. Bahkan, keluarganya pun mulai menjauhinya karena sikapnya yang semakin ganas dan tamak. Pada suatu malam yang gelap, Joko terbangun oleh suara-suara aneh di dalam rumahnya. Dia melihat bayangan-bayangan gelap bergerak di sekelilingnya. Tanpa diketahui dari mana, api tiba-tiba muncul di sekitar rumahnya, menghanguskan segala sesuatu yang ada di dekatnya. Joko menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari pesugihan yang ia lakukan. Dia berteriak memohon ampun kepada entitas gaib yang telah ia panggil, namun, tak ada yang menolongnya. Hanya suara-suara mengerikan yang memenuhi udara malam. Keesokan paginya, desa itu terkejut mendapati gubuk Joko yang hangus dan hancur. Tubuhnya ditemukan tak bernyawa di tengah reruntuhan. Tetangga-tetangganya menyimpulkan bahwa Joko telah menjadi tumbal pesugihan yang ia lakukan. Dari peristiwa itu, penduduk desa belajar bahwa pesugihan bukanlah jalan pintas menuju kekayaan. Hidup sederhana dengan bekerja keras dan jujur adalah jalan yang sebenarnya. Legenda petaka tumbal pesugihan Joko akan dikenang selamanya sebagai peringatan akan bahaya mengikuti jalan pintas yang tidak benar. Demikian cerita ini yang disampaikan oleh warga sekitar tentang tumbal pesugihan. Dukung terus channel ini terus dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.